Jadi kali ini kita lagi berada di salah satu kios kantin di Universitas Islam Jakarta di kantin Bunda dengan Ibu siapa? Ibu siapa? Saya Lasmiati. Ibu Lasmiati. Dan sekarang kami mau tanya-tanya sedikit tentang usaha yang dijual sama Ibu nih. Sama saya mau nanya, kapan usaha ini mulai dijalankan sama Ibu atau keluarga? Usaha ini sih dijalankan tahun 2008 ya. 2008 yang lalu. Jadi udah berapa tahun tuh kira-kira sampai sekarang? Ya dikurang 16. ya 16 lah. 16 tahunan ya usaha ini. Cuman nggak langsung di sini ya, kita bertahap. Jadi bukan langsung di lokasi ini gitu. Jenis jualannya mah seperti ini memang dari tahun 2008, cuman lokasi tidak di sini. Berarti waktu pertama lokasi itu di mana? Di pinggir jalan depan kampus Universitas Islam Jakarta. Karena kendalanya Satpol PP kan, nggak boleh kan ada pembersihan jalan harus rapi. Jadi kita masuk ke dalam. Awalnya kita numpang di gedung sekret mahasiswa, terus dekat koperasi mahasiswa. Terus di tahun 2019 kemarin dari pihak kampus kita dibuatkan kantin. Ya di sini lokasinya sekarang. Kita buka di sini dari tahun 2019. Terus Ibu tuh kenapa sih memilih usaha ini gitu? Kayak alasan memilih usaha ini. Alasan memilih usaha ini ya pasti kalau orang jualan tuh prinsip ekonomi yang dipakai ya. Jadi prinsip ekonomi itu kan usaha dengan modal sekecil-kecilnya tapi untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Cuman kan di sini saya berpikirnya gini, untuk jualan yang seperti ini jenis minuman, apalagi minuman saset yang sudah disediakan dari perusahaan, kita nggak begitu banyak nanggung resiko. Maksudnya gini, kalau misalnya tidak habis, udah kan masih bisa buat besok. Jadi kita nggak mengalami kerugian yang teramat besar. Paling kita ada rugi paling karena es batu habis atau gimana. Untuk yang lain-lain sih enggak. Jadi kita lebih mementingkan apa istilahnya, lebih mengecilkan resikonya gitu. Lalu berikutnya ini saya manggilnya Bunda aja ya Bu ya karena Oke, sesuai namanya kantin Bunda. ya emang panggil bunda Jadi aja. kenapa Bunda lebih pilih jadi wirausahawan, buka usaha kayak gini dibanding jadi karyawan kantoran? Sebenarnya sih kalau cita-cita mah ya pasti orang punya cita-cita tinggi kan, Iya pengen Bu. jadi presiden lah mungkin, pengen jadi apalah PNS. gitu. Tapi namanya jalan orang hidup ya udahlah kita jalanin aja, bukan nggak bersyukur ya. Kita juga dulu punya cita-cita sebagai pendidik, sebagai apa. Tapi karena kendala satu dan lain hal, terkena musibah. Dulu kan kita kena musibah tsunami tuh, sebelum tsunami kita ngajar, terus setelah tsunami kita hijrah ke Jakarta, mau nggak mau kita harus memikirkan usaha dari nol lagi. Nah, itulah kenapa kita memilih usaha, karena apa, untuk nyari pekerjaan di Jakarta pada khususnya itu susah dan kita harus punya skill kan, sedangkan kita skillnya belum cukup saat itu buat untuk menuju kayak kantor dan lain sebagainya. Dan setelah kita merasakan yang namanya jualan, ya itulah yang dibilang bos yang sebetul-betulnya itu ya orang dagang. Kita mau dapat keuntungan berapa, mau dapat hasil berapa setiap hari, bisa kita yang berpikir teknis jualannya kita mau seperti apa, mau punya gaji berapa. Beda sama karyawan kantoran ya, karyawan kan UMR berapa segitu. Kalau orang dagang enggak, kita mau libur besok nih silakan, maksudnya nggak ada yang harus absen, harus cuti dan lain sebagainya. Nah, mungkin salah satunya kenapa milih usaha ini, wirausahawan ya itu, maksudnya bisa dibilang bebas. Tapi untuk kalian cita-cita kalian harus tinggi ya. Siap. Cita-cita tinggi, jadi pegawai, jadi orang besar, usaha juga punya gitu. Lalu berikutnya ini kan Bunda warung udah lama banget nih Bun, Hmm. kayak 16 tahun lah kurang lebih. Tapi untuk selama itu ini warung ini kepemilikan sendiri atau orang lain tapi Bunda yang jaga nih? Enggak dong, kita merintis dari diri sendiri. Kalian harus tahu nih, dulu di pinggir jalan itu kita pakai gerobak roda 2 didorong-dorong ya kan. Yang tadinya kopi itu sehari cuma laku 1 gelas. Penghasilan itu satu hari 14.000, 10.000, itu kita mengalami benar-benar yang dari nol. Tapi kita telaten, namanya orang jualan kita harus sabar, harus telaten, harus ulet, kita jalanin terus 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 dengan berjalannya waktu. Alhamdulillahnya ya seperti sekarang. Istilahnya ya bisa dipakai buat penghidupan lah, intinya gitu, buat sumber penghasilan. Untuk pertanyaan berikutnya Bu, kan pengembangan usaha ini. Hmm. Nah itu konsumen sasarannya itu siapa? Konsumen sasarannya kalau dulu ya, kalau dari awal pertama buka di tahun 2008 itu kan kita di pinggir jalan, jadi umum. Siapa aja silahkan monggo yang lewat pun, apa Gojek, apa-apa.
itu silahkan. Kalau untuk saat ini karena kita di kantin universitas dan yang posisinya kalian lihat sendiri yang di dalam ya kan, yang nggak deket jalan raya ya sasaran utamanya anak mahasiswa sudah pasti. Anak mahasiswa, iya. Sasaran utamanya itu kalau untuk saat ini di posisi ini ya di kantin ya. Gitu. Jadi sasaran pertama ya anak mahasiswa. Berapa omset per hari atau per bulan dari usaha ini? Kalau boleh tahu. Aduh, kalau omset ya beda jauh sama dulu dari awal. Makanya tadi disebutin, dari awal-awal kita buka, dari sehari yang dapat penghasilan 50.000, 20.000, dari tahun ke tahun kita nambah. Meledak bangetnya itu di tahun 2010, 11, 12, kita bisa mencapai omset kotor 2.500 sampai 2.000, 2 juta ya maksudnya 2 juta atau 2.500.000 saat itu. Tapi karena kalian tahu sendiri dan pasti semua dunia juga tahu lah karena corona kemarin tahun 2020, 2021, 2022 kantin benar-benar tutup total off selama 2 tahun. Bayangkan tutup total selama 2 tahun kan. Tahun 2023 kemarin kita mulai buka lagi di sini dan itu benar-benar jauh beda. Karena apa? Ya karena mahasiswanya sedikit berkurang sedikit. Terus apa namanya? Ya intinya sih kalau sasaran utamanya tadi anak mahasiswa ya di sini nama mahasiswanya jadi berkurang banyak nggak seperti tahun-tahun sebelum-sebelumnya gitu loh. Anak-anak mahasiswanya nggak banyak seperti tahun lalu gitu. Jadi kalau bisa dibilang ya jauh banget. Ya kalau untuk saat ini sih omset kotor sih bisa sampai masih 300-400 lah ya kotor. Jadi Itu per hari. per hari itu kotor ya. Kalau harus jujur untuk saat ini jauhnya banget tapi ya tetap kita syukuri karena emang udah menjadi usaha kita. Kan Allah Maha Adil, dulu saat kita masih punya kebutuhan banyak, anak-anak masih kecil butuh kebutuhan banyak, kita dikasih banyak. Tapi sekarang anak-anak sudah berkurang, udah kebutuhannya udah berkurang, ada usaha lain juga, ya kan dibagi-bagi juga kan. Nah, terus karena dulu katanya sempat usaha di jalanan gitu dan sekarang udah pindah. Kalau boleh tahu modal yang dikeluarin buat usaha ini tuh berapa? Ini modal awal atau modal awal ya? Iya, modal awal yang dibutuhkan. Kalau modal awal yang dibutuhkan saat itu sih yang mahal sih pasti gerobaknya ya. Gerobak aja itu nyampe 1 juta sampai 1,5 juta saat itu tahun itu ya. Belum dagangannya itu mungkin 1 jutaan, ya sekitar 4 sampai 5 juta lah. Itu di dagangan full ya, dagangan full. Gitu. Kalau untuk saat ini yang tinggal apa namanya alat-alat kan sudah ada semua. Ya. Untuk belanja hariannya sih paling ya sampai 100 sampai 500.000. Itu udah mencukupi semua. Udah mencukupi semua apalagi sekarang bisa dilihat omset harian aja segitu jadi kita sehari-hari itu nggak belanja tiap hari Iya, iya. jadi belanjanya itu 2 hari sekali kan kayak gini kan bisa dilihat kan yang nggak ada apa bisa 2 hari sekali kita belanja bisa 1 minggu sekali kita belanja jadi Tapi ya, kan Ibu tadi Bunda udah bilang kalau modal awal tuh 4 sampai 5 juta. Yang berarti kan cukup besar ya Bu ya. Menurut Ibu usaha seperti ini ngebuka warung atau warkop lah istilahnya kalau kata anak sekarang. Itu disarankan nggak Bu buat orang-orang yang mau berwirausahawan? ya kalau untuk saya sih sangat disarankan ya karena itu modal kecil beda halnya sama usaha-usaha yang lain ya karena apalagi sekarang kalian lihat sendiri yang pedagang kopi Starling kan Iya, dia punya maaf nih punya sepeda butut aja dia bisa jual yang seperti ini ya kan dengan harga nggak usah yang semua dulu istilahnya nyicil kita punya duit 100.000 nih gimana caranya nih 100.000 kita bisa buat jualan kan bisa beli nutrisari 1 renceng atau misalnya kopi 1 renceng yang penting ada beberapa jenis dulu dan kita bisa jalan jadi memang usaha itu nggak bisa yang langsung dari besar pesat itu nggak bisa emang dari kecil dulu jadi kalau untuk para apa namanya maaf yang pemula atau misalnya terbentur dengan modalnya nggak ada bisa dengan di depan rumah di meja kecil atau ibaratnya di sepeda digantungin insya Allah bisa gitu aja sih kalau untuk minumannya ya. Oke, terakhir Bu. Menurut Ibu sendiri, kan Ibu udah ngejalanin usaha ini kan lama banget. Nah, menurut Ibu sikap apa yang kita perlu kembangkan agar kita itu sukses dalam berwirausaha, Bu? Oh gitu. Mungkin istilahnya bisa dibilang service marketingnya ya, apa teknik marketing ya, teknik cara kita menghadapi customer atau pelanggan. Ya kita sebagai orang jualan sih nggak harus kalau menurut saya pribadi nggak harus yang tempatnya mewah. Makanannya enak, itu sebetulnya faktor yang keberapa nanti. Kalau menurut saya sebetulnya dari diri kitanya dulu. Bagaimana cara kita menghadapi mereka-mereka yang datang ke sini. Maksudnya kayak kalian nih, datang kalian kalau sayanya nggak ramah, sayanya nggak care, males kan? Ah males udah di situ misalnya.
padahal makanannya enak tuh tapi orangnya judes. Jadi ya kita semaksimal mungkin harus gimana ya, bisa ngertiin kondisi juga, kondisi yang datang gitu maksudnya. Oh ini anak-anak susah ini harus begini. Jadi kita emang harus ramah ke pembeli. Kan ada istilah pembeli adalah raja. Iya benar. Jadi kita selama kita masih jadi pedagang dan mereka masih menghargai kita, ya kita pun menghargai balik. Jadi ya intinya untuk saat ini di kantin ya, pada khususnya yang tempat jualan saya, ya saya harus care sama anak-anak. Jadi saya itu maunya ke anak-anak itu bukan sekedar lo itu beli ke saya tuh pedagang, lo beli udah nggak seperti itu. Jadi mereka yang datang ke sini kita ada maksudnya gimana, hubungan kita baik gitu loh, kita jadi kayak saudara dan kita kayak orang tua. Jadi apa-apa kalian itu tahu, sampai saya kadang-kadang hafal, oh anak mahasiswa ini lama nggak kelihatan nih kemana, kalian ada apa, kenapa gitu. Jadi mereka dekatnya tuh dari situ. Jadi bukan sekedar aku pengen minum es teh di Bunda dong, udah selesai. Itu enggak. Jadi emang ada apa ya istilahnya. Dari tahun ke tahun, dari tahun 2008 sampai ke sini pun, dari awal masuk alumni sampai sekarang mereka udah pada jadi orang, jadi dosen, udah jadi apa, masih teringat masa-masa itu gitu loh. Jadi harus yang benar-benar meninggalkan bekas, bukan istilahnya saya pedagang yang penting gue tuh dapat duit loh dari lo, enggak seperti itu. Kalau saya pribadi ya kayak gitu. Jadi memang ya harus gimana disikapinya semuanya gitu, nggak lo beli itu udah selesai pulang, nggak. Kalau saya nggak gitu. Jadi saya maunya anak-anak yang datang ke saya, selain dia ngasih rezeki ke saya harus tahu dia, saya kenal dia gitu, bagaimana latar belakangnya dia, kita jadi saudara, jadi teman. Kalau saya itu jadi bisa istilahnya kalau kata orang Jawa remaket lah, bisa deket lah gitu. Lalu ternyata ini Bu, ternyata ada satu pertanyaan lagi buat Bunda, tadi ketinggalan nih Bun. Jadi kan kita udah dengar nih perjalanan panjang warkop Bunda ini nih, kantin Bunda. Dalam selama bertahun-tahun itu, dari mulai di depan warung kecil sampai sekarang bisa punya kantin kayak gini, suka dan duka apa sih yang dirasain gitu, yang paling berkesan? Suka dan dukanya di saat jualan dulu belum punya banyak pelanggan, seharian kita dapat 14.000. Kopi cuma laku 1 gelas, tapi ya sudahlah disyukuri karena memang kita belum banyak pelanggan. Setelah kita laku, banyak pelanggan, banyak orang, kita diusir-usir sama Satpol PP. Ya kan? Kita harus ucing-ucingan, harus umpet-umpetan, harus dorong gerobak ke dalam, harus bawa kursinya, harus ini, harus ini. Itu. Nah, sukanya kita di situ. Kita sama anak-anak mahasiswa itu udah seperti anak-anak sendiri. Jadi di saat mereka ada Satpol PP datang, mereka menjaga kita, mengamankan kita. Bunda masuk, sini bangku aku yang bawa, gerobak aku yang dorong, Bunda diem. Jadi mereka itu memang benar-benar ngayomin ke kita. Gitu. Itu sukanya Kak, sama anak, istilahnya sukanya ya kita dagang itu. Jadi yang di saat kita santai ngobrol kayak gini, mereka deketin kita bisa makan bareng, kita ketawa-tawa bareng, bercanda bareng sama mereka. Itu sukanya. Nah, dukanya itu tadi diusir-usir Satpol PP. Terus lagi dukanya ya kemarin itu yang corona. Kita benar-benar kangen masa-masa kita di kampus nongkrong sama anak-anak mahasiswa. Sampai mereka pun sampai telepon, Bun di mana? Gue kangen dong, pengen nongkrong sama Bunda, ngopi bareng di mana? Ya masa kita mama dasaran mau nongkrong di luar. Saking mereka itu kangen momen-momen yang kayak gitu. Itulah kalau bisa dibilang suka dukanya ya. Sampai saat ini pun ya mereka anak-anak ini masih suka, Bu nanti aku cuti ke situ ya. Itu sukanya tuh di saat kita lagi butuh pertolongan, di saat kita misalnya hujan atau apa atau gimana, mereka ngamanin kita, ngejaga, ngebantu. Di situ yang suka bikin benar-benar momen itulah yang selalu banget yang berkesan ke anak-anak mahasiswa itu. Berarti Bunda selain berjualan nih, berarti bukan hanya hubungan penjual dan pembeli yang dibuat, tapi membuat hubungan sebagai ikatan juga, bahwasannya kita ini juga bisa jadi teman gitu ya Bu. Iya, emang seperti itu. Jadi makanya kenapa kalau kita ada acara misalnya dari pihak orang kampus atau apa, ada acara kita bareng bring gitu, misalnya melawat, kondangan atau apa. Mereka nanti yang udah nikah, udah apa, kita kondangan bareng-bareng ke mereka. Mereka sudah kerja, mereka punya anak. Bun, aku deh punya anak nih, anak aku nih, ini kalau misalnya lama nggak ketemu. Jadi ada satu momen, apalagi anak Bunda kan ada yang kuliah di sini, jadi mereka menyambung. Nop, gimana Bunda, sehat? Bunda gimana kabarnya, sampai di handphone, nomor WA, di Facebook, Instagram yang masih pada ini ya masih di situ. Ya itu kenapa? Karena hubungan baik. Nah, makanya kenapa dari awal saya bilang saya nggak mau cuman kayak kalian nih sebatas kenal ya udah besok lupa siapa sih kalian, enggak. Bunda nggak mau kayak gitu. Maunya tetap kalian tuh melekat gitu loh, ada gitu. Masalah intinya
Kadang kan orang ada yang aduh anak-anak mahasiswa ini nanti bayarnya pada benar nggak sih, itu urusan nomor kesekian. Bunda nggak peduli itu, yang penting kalau misalnya ada rezeki ke bunda, ada rezeki balik lagi ke kita, kalaupun enggak itu urusan dia, yang penting dia sehat, dia bisa kuliah, dia tetap kelihatan ini gitu, bener aja kuliahnya bener aja saya gitu. Anak-anak sini udah pada hafal, untuk urusan mau skripsi atau tugas apa nggak nongol ke bunda pasti nanti diocehin. Tapi justru saya bunda tuh senangnya gini, suka ngambil tantangan anak-anak yang kelihatannya ini anak sengkek banget nih menurut orang, oh, apaan sih anak kayak itu. Kalau bunda nggak, bunda lebih suka ke anak-anak yang kayak gitu, bunda deketin, ada apa sih anak ini, di balik anak ini ada apa sih sebetulnya, pengen tahu. Akhirnya anak ini jadi baik, jadi ini, jadi kita tahu oh begitu permasalahannya. Kenapa kamu belum lulus, kenapa kamu belum skripsi, padahal bunda nggak tahu apa-apa ya, bunda kan cuma tukang kopi ya, nggak sekolah tinggi. Iya bun, permasalahannya di sini, ayolah semangat lah, ngampus lah, inilah gitu. Ngebawelin lah gitu, bawelin gitu. Jadi istilahnya dibawelin terus, kamu kenapa nggak ngampus. Iya bun, terkendalanya anu ke kampus dulu sini ngobrol gini, emang bisa bun, bisa sini gitu. Itu aja sih intinya. Jadi ya itu hubungan baik lah. Oke Bun, alhamdulillah ini buat pertanyaannya semua udah kita sampaikan ke Bunda. Untuk penutup acara nih Bun, ada nggak Bun kata-kata buat anak-anak zaman sekarang nih? Quotes lah intinya, quotes of the day. Pesan-pesan. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Ya, untuk anak sekarang janganlah mengedepankan gengsi, ya kan? Gengsi itu cuman merugikan diri sendiri. Jadi apapun yang kalian bisa lakukan saat itu dan nggak merugikan semuanya, lakukan. Ya, contoh misalnya ini mah pahitnya, ini mah ngomong kosong aja ya. Kalian nanti lulus sekolah, kok gue belum kerja ya gue ini. Apapun yang bisa kalian lakukan, jadi kalian anak-anak komputer, gue buka desain aja deh, kerjasama atau apa, lakukan. Selama itu tidak merugikan lingkungan ya, dan menguntungkan diri sendiri, yaitu. Pokoknya jangan kedepankan gengsi, intinya jalanin apa adanya tapi dengan berusaha, yang nggak berarti pasrah ya, nggak berarti pasrah tapi tanpa usaha ya. Intinya natural aja kalian jalanin, nggak usah terlalu berambisi, nggak usah terlalu bertarget, oh gue nanti lulus harus kerja di ini nih, nggak usah. Semuanya sudah ada yang ngatur, yang penting kalian gali skill kalian masing-masing, aku tuh mampunya di bidang apa sih. Kalau kalian udah gali skill sendiri, skill kalian udah ketahuan, orang bakal nyari kalian, bukan kalian yang nyari kerjaan yang bakal nyamperin. Intinya aku mampunya di bidang apa sih, aku di desain grafis nih, oke gali itu. Oh aku bagian di ini nih, apa misalnya kayak bikin apa namanya itu akun, atau misalnya bikin aplikasi, itu gali aja terus itu gitu. Jadi intinya apa yang ada di diri kita, kemampuan di diri kita gunakan. Itu nanti bakal orang yang nyari kita, bukan kita yang nyari kerjaan itu gitu. Yakin aja, insya Allah seperti itu, karena kita punya skill. Karena kenapa kita sekolah di kejuruan kayak kalian kan, pasti kan pengen punya skill kan, pasti kan pengen punya keahlian itu di situ. Beda sama yang bukan SMK umum gitu. Nah, lagi apa lagi? Baik Bunda, jujur seneng banget bisa wawancara Bunda. Ternyata ya seru banget lah. Ternyata seorang penjual tuh nggak cuman berhubungan dengan pembelinya aja, tapi juga bisa menjalin sebuah hubungan yang sangat erat kayak tadi yang Bunda bilang. Bunda sama Mas Susah tuh bener-bener kayak ibu dan anak, bener-bener kayak orang tua sama anak lah, bener-bener saling melindungi, support juga. Jujur senang banget. Makasih Bunda untuk hari ini. Oke, sama-sama. Makasih juga buat kalian ya yang udah jauh-jauh datang ke sini, yang menyempatkan waktu, yang harusnya sudah di rumah, harus ke sini dulu nengokin rumah. Oke, makasih banyak juga semua. Sukses semua buat kalian semua. Semangat, pokoknya sukses semuanya. Dadah guys. Dah. Aduh, kenapa harus ada kucing? Thank you.